trik khusus nggak ada ya, kalau hanya sayuran aja kita masaknya mungkin pakai apa ya, jadi kayak ada apa, kita bikin hijau, jadi kan orang menarik. Pertama orang buka kadang sayurannya hijau, kalau di tempat-tempat lain mungkin ya ada sebagian yang pucet warnanya. Kalau sini kan pare aja ada yang bilang ini matang apa mentah, soalnya kan hijau banget. Itu apa, biar menarik sayurannya dibikin hijau. Kalau rasa kita konsisten aja. Jadi rasa dari awal buka sampai sekarang kita nggak berubah. Kayak takaran bumbu, biarpun cabai mahal, tetap kita beli ya segitu. Kayak daun jeruk, pernah kita biasa beli kan 20.000 1 kilo. Pas setelah lebaran itu kan langka 80.000, ya tetap kita beli. Karena emang kita konsisten rasa. Iya, jadi rasa kita jangan sampai berubah. Jadi orang dari pertama beli sampai sekarang mereka ngerasain tuh sama. Nah, pertama Bude jualan ini emang karena ide Bude sendiri atau gimana? Kalau jualan sih pertamanya sih dari dulu emang saya jualan. Waktu kerja pun saya tetap jualan. Jadi saya seneng. Hobi saya ke kantor suka bawa masakan, saya taruh di pantry gitu. Teman-teman pada beli, pada ngambil. Emang saya hobi jualan. Terus setelah berhenti bekerja, hobi lebih ke kebutuhan ya. Hobi juga tapi lebih ke kebutuhan. Karena emang kita udah nggak kerja. Pernah dagang udah macam-macam, tapi saya basicnya dulu catering, jadi kayak prasmanan, hajatan. Cuman pas pandemi kan sepi, jadi saya online. Saya masukin ke kantor-kantor. Setelah itu, setelah di online di kantor-kantor juga udah mulai sepi, kita buka warung offline. Dan di pasar juga kan pembelinya hanya orang pasar yang dagang, sedangkan pedagang di pasar juga berkurang. Akhirnya kita cari tempat di sini, ternyata cocok di sini. Dan ide jualannya, kenapa jualan pecel ya, karena di sini belum ada pecel. Terus kalau kita sama kan juga sama apa ya, etika lah. Di depan kan udah nasi uduk gitu, masa nasi uduk lagi, kita cari yang lain. Kalau saya kerjanya kebanyakan dari dulu tuh di industri. Iya. Nah, kalau hobi masak ini emang dari dulu apa? Hobi masak saya sebenarnya dari kecil tuh saya seneng masak, cuman apa ya, nggak bener-bener belajar masaknya tuh setelah kerja aja. Jadi orang kadang, saya mau ini dong, ada makanan enak, kenapa saya nggak bisa nggak bikin? Saya kan hobinya jajan. Saya nyoba kenapa mereka bisa, saya nggak bisa. Akhirnya setiap saya jajan makan di mana tempat enak, pasti saya cobain di rumah. Eksperimen sama anak-anak, enak Bu, sama. Akhirnya kalau nanti gitu lagi, makan kemana lagi, coba lagi. Nah, kalau boleh di-share nih sama teman-teman, apa nih resepnya, Bu? Kalau resep biasa aja, saya pakai bumbu komplit. Saya pakai bumbu semua, sampai rempah, sampai ke kapol, semua saya pakai. Iya, jadi rempahnya itu komplit dari kayu manis, kapol, tapi udah digiling ya. Itu semua saya pakai, bawang merah, bawang putih, cabai, semua kemiri, bumbu dapur semua komplit. Ini bumbu komplit, semua sampai ke rempah pun ada. Jadi kalau orang biasa tahu apa bumbu-bumbu, dia makan tuh tesnya nanti kerasa. Jadi ada semua bumbu ada di situ. Nggak cuman kan kadang diungkep doang orangnya. Kalau ini nggak, semua bumbu ada. Nah Bu,
pesen-pesen nih dari Ibu In untuk teman-teman di rumah yang pengen memulai usaha apa nih? Pertama mungkin bisa apa ya, kalau sekarang sih anak-anak sekarang bisa belajar dari YouTube, dari apa udah banyak media-media untuk belajar masak. Kalau saya pribadi, saya tuh orangnya nggak mau langsung apa namanya spekulasi pakai modal besar, minjam teh apa, saya nggak mau. Saya punya 100.000 itu saya pakai. Besok saya menambah menu, berarti saya nggak ambil keuntungan dulu, saya putar. Lebihnya buat saya modal lagi. Jadi sekalipun saya nggak maju apa nggak berkembang, itu nggak terlalu apa ya. Kalau kata orang nggak nyesek banget. Kalau orang kan kadang minjem berapa, ternyata usaha nggak jalan. Kalau saya gitu, seadanya modal itu yang saya pakai. Kalau misalnya mau nambah, berarti besok keuntungannya saya buat nambah menu, saya buat nambah menu. Gitu diputar aja. lagi Bu. Nah, motivasi dari Ibu nih buat teman-teman di rumah yang usahanya masih merintis apa nih? Terus aja usaha. Mungkin kalau saat ini belum berhasil, saya pun nggak langsung begini. Saya dari nol. Saya dari cari tempat sama suami saya pagi-pagi, orang masih pada tidur, saya udah nyari tempat di mana spot-spot yang rame, di mana orang biasa tunggu mau berangkat kerja atau apa. Berapa hari saya nongkrong di situ, mungkin bulanan ya sama suami saya. Malam pun gitu, di mana spot-spot yang rame orang biasa ngumpul malam. Jadi kalau sekarang saya ngeliat mungkin rame, itu nggak prosesnya nggak semudah yang dibayangkan. Tetap saya dari nol juga. Saya merintis sama suami, nyari tempat lah, masakan apa. Emang masakan saya bisa, kata anak saya sih semua ibu bisa. Cuman yang kita apa ya, yang sampai pas pecel itu prosesnya juga banyak. Iya. Jadi kalau emang untuk sekarang belum berhasil, terus aja berusaha, jangan patah semangat. Yang penting rasa apa konsisten. Ya orang kan sekarang kalau udah suka rasa sekali, kadang ada yang suka dikurangin apa jangan. Gitu konsisten. Jadi orang tetap cari kita. Nah, cara Ibu mengatur istirahatnya gimana nih? Kalau istirahat, di mana saya bisa istirahat, saya istirahat. Kalau misalnya masih kita jualan ya terus, tapi kalau ada waktu istirahat ya istirahat. Kalau istirahat siang, saya biasanya siang tidur, malam langsung tidur pulang dari warung. Jadi nggak ada apa ya. Paling kalau seminggu sekali kita libur, itu aja buat istirahat saya biasanya. Iya. Biasanya libur hari apa Bu? Biasanya kita hari Minggu, cuman sekarang baru nyoba lagi karena kemarin nggak ada tempat kan Minggu. Nanti kedepannya hari Senin. Kalau hari Minggu kita buka, Senin kita baru libur. Jadi seminggu sekali kita libur.